Saya Anggi Septiani dari Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Miranda Ayu Rahmadini dari Universitas Sriwijaya. Saya Mira Rahmawati dari Universitas Sriwijaya. Saya Sevi Trianasari dari Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai energetika. 2. Menjelaskan hubungan antara energi terhadap lintas katabolik dan anabolik. 3. Membahas tentang ATP, ADP, AMP, NADP positif, NADPH, FAD positif, dan FADH. 4. Menjelaskan struktur energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Dalam metabolisme terdapat dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Adapun hubungan antara energi terhadap lintas katabolik dan anabolik sebagai berikut. Proses katabolisme menghasilkan energi. Proses ini memecahkan bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan pada proses anabolisme, yang mana membutuhkan energi untuk mengubah senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sebagai contoh, yaitu asam amino menjadi protein. Dalam metabolisme, energi yang digunakan yaitu energi kimia, yang mana ada 4, ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Jadi, energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yang pertama ATP, adenosin trifosfat, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi. Yang kedua NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga pereduksi, pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari ATP, ADP, AMP, NADP positif, NADPH, AD+, dan FADH. Pada ATP, yang mana adenosin trifosfat ini merupakan salah satu molekul yang membawa energi di dalam sel. Ia adalah pembawa energi utama yang digunakan untuk semua aktivitas seluler, di mana semua makhluk hidup menggunakan ATP. ATP diproduksi melalui beberapa metode yang berbeda. Adapun ATP ini bisa terbentuk dari proses respirasi seluler dalam mitokondria sel, yang mana bisa melalui respirasi aerobik ataupun respirasi anaerobik. ADP, adenosin diofosfat, adalah sebuah nukleotida. Ia adalah bentuk ester dari asam pirofosfat dengan nukleobasa adenina. ADP terdiri dari gugus pirofosfat, ribosa gula pentosa, dan nukleobasa adenina. ADP adalah produk dari reaksi defosforilasi hidrolisis ATP pada ATPase. ADP juga dapat kembali menjadi ATP oleh ATP sintese. ADP juga sangat penting di dalam fotosintesis dan glikolisis, di mana ADP merupakan produk akhir ketika ATP kehilangan salah satu kelompok fosfatnya. Yang ketiga yaitu AMP, yang mana terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa, dan nukleobasa adenin, yang merupakan ester asam fosfat dan nukleosida adenosin. AMP sebagai substituen untuk mengambil bentuk awalan adenilil, yang mana AMP memainkan peran penting dalam banyak proses metabolisme seluler yang diubah menjadi ADP atau ATP. AMP juga merupakan komponen dari sintesis RNA. NADPH, yang mana NADPH adalah bentuk tereduksi dari NADP positif, yang berarti bahwa NADPH memiliki ion hidrogen ekstra dalam struktur kimianya. NADPH bertindak sebagai agen pereduksi selama sintesis asam nukleat dan lipid.
NADPH bertindak sebagai senyawa tereduksi menjadi molekul dengan energi tinggi sehingga sangat berguna dalam menggerakkan siklus Kelvin. NADP positif adalah nikotinamin adenin nukleotida fosfat, bentuk teroksidasi dari reduksi koenzim 2 yang kehilangan elektron dan membawa muatan positif, di mana digunakan sebagai koenzim dehidrogenase. Ia bertindak sebagai donor hidrogen dalam reaksi enzimatik. FADH FADH merupakan reduksi dari FAD positif yang berikatan dengan atom hidrogen dan dapat berfungsi sebagai koenzim. FAD positif, yang mana FAD positif adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme yang vital. Molekul FAD positif terdiri dari riboflavin yang berikatan dengan gugus fosfat molekul ADP. Adapun struktur energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur ATP, yang mana struktur ATP memiliki 3 fosfat. Struktur yang kedua yaitu NADH. Struktur yang ketiga yaitu ADP. Struktur yang keempat yaitu NADPH, dan struktur yang terakhir yaitu struktur FAD. Kesimpulan, yang pertama, reaksi katabolisme mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana, serta menghasilkan energi. Sedangkan reaksi anabolisme adalah reaksi yang menggunakan molekul kecil dan energi kimia dalam sintesis molekul organik dan dalam kinerja kerja seluler. Yang kedua, energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yang pertama ATP, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi. Yang kedua yaitu NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga produksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi.